Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amin Zakaria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 7 tentang konsep penilaian pembelajaran Quran Hadis yang berbasis kelas PAI pada mata kuliah pembelajaran Quran Hadis. Masalah penilaian dan pengukuran pendidikan adalah masalah yang selalu terkandung dalam pekerjaan dan pendidikan keguruan. Sehingga oleh karena itu sudah seharusnya menjadi salah satu bagian yang penting dalam kelengkapan dan keahlian seorang guru. Bahkan ia tidak hanya sekedar menjadi salah satu bagian saja, akan tetapi sebaliknya merupakan bagian yang integral yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar, yaitu adalah penilaian. Kemudian pembahasan yang akan kami bahas adalah tentang metode penilaian, kemudian metode perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun kegiatan kelompok. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran, di mana merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dengan model atau metode pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian yaitu adalah tentang penelusuran sebagai bahan penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Pengecekan yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Pencarian yaitu mencari menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan keresahan dalam proses pembelajaran. Penyimpulan yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Bentuk-bentuk penilaian memiliki bentuk sebagai pengetahuan atau kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir menurut taksonomi Bloom secara hierarkis, meliputi berbagai tingkah laku dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi, yaitu tentang knowledge atau pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Penilaian sikap atau afektif. Menurut KBBI, afektif adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi, serta mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah efektif mencakup watak, perilaku, serta perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang yang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tertinggi. Artinya, apabila memahami sebuah pengetahuan atau kognitif, maka secara tidak langsung dia menerapkan secara sikap afektifnya. Kemudian psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Kemampuan psikomotor adalah kemampuan bertindak setelah menerima pengalaman secara tertentu, adalah respon apabila dia mendapatkan kognitif yang baru. Kemudian dilanjut metode perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Metode perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis secara sederhana, istilah pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang memulai berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembelajaran dapat pula dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Pembelajaran adalah mengajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar.
Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya adalah perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus dengan membawanya adalah seperti hujan lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu terdapat jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan di antaranya terdapat tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh umat manusia. Memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman dan yang lain. Dan ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang paham agama Allah dan dapat memanfaatkan apabila diutus. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Juga merumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku utus dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang belajar ilmu dan mengamalkannya bagaikan tanah yang bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu tidak mengamalkannya bagaikan tanah keras yang tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Pernyataan itu jelas bahwa orang yang mengamalkan ilmunya lebih utama daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Guru adalah contoh yang mengamalkan ilmunya dalam bentuk pembelajaran di sekolah. Sehingga proses pembelajaran tidak akan berhasil tanpa adanya seorang guru. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah Ibtidaiyah, MI, MTS maupun MA, yang dimaksud untuk memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan, dan penghayatan terhadap isi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai perwujudan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran Al-Quran hadis pada sekolah-sekolah seperti MI, MTS, MA sampai perguruan tinggi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dengan tujuan agar anak didik mengetahui, memahami, meyakini, serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara sempurna. Pendidikan Al-Quran hadis di madrasah sebagai landasan yang integral dari pendidikan agama memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan watak dan keberbedaan peserta didik. Tetapi secara substansial, mata pelajaran Al-Quran hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik mata pelajaran Quran hadis. Quran hadis merupakan karakteristik Al-Quran hadis menekankan pada kemampuan baca tulis Al-Quran yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual maupun kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup mata pelajaran Quran hadis. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman serta sederhana tentang arti dan makna kandungan serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran Quran hadis adalah memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan mengembali membaca Al-Quran dan hadis. Memberikan pengertian, pemahaman, dan penghayatan isi kandungan Al-Quran hadis melalui keteladanan dan pembiasaan. Membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan pedoman pada isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis. Mungkin terima kasih, maka link PowerPoint akan saya cantumkan dalam bio. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Ahmad Amin Zakaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.